Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 7, bangun ruang sisi datar B RSD 44, materi LIMAS. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu, 25 Februari 2023. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Benda-benda berbentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan itu sebutkan yang mana, yang bukan limas yang mana. Oke. Yang pertama adalah piramida yang ada di Mesir. Kemudian di limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N, dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, titik tersebut titik potong dari sisi-sisi tegak limas, yaitu titik puncak limas. Di sini titik E. Jenis-jenis limas. Nama jenis limas tergantung dengan jenis alasnya. Jika alas limas berupa segitiga, maka nama limasnya limas segitiga. Kalau alasnya segi 5, maka nama limasnya limas segi 5. Nah, di sini contohnya limas segitiga beraturan. Kenapa beraturan? Itu berarti panjang sisi alasnya, panjang rusuknya sama. Kemudian yang kedua, limas segi 4 beraturan, itu berarti alasnya persegi. Kemudian segi 5 beraturan, berarti alasnya segi 5 dan semua rusuknya sama panjang. Dan 5 segi 6, alasnya segi 6 dan semua panjang rusuknya sama. Sifat-sifat limas. Di sini ada limas segi 4, A, B, C, D. Puncaknya di titik E. Nah, perhatikan limas tersebut, limas segitiga, limas segi 4, memiliki alas berbentuk segi 4. Bisa persegi atau persegi panjang. Nah, setiap diagonal segi 4 atau persegi dan persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Berarti segitiganya adalah ABE, kemudian BCE, dan CDE, dan ADE. Nah, kemudian sifat-sifat limas segitiga, perhatikan di sini, limas DABC, semua sisi-sisi limas tersebut berbentuk segitiga. Kemudian limas segitiga termasuk memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABD, ABC, BCD, dan ADC. Nah, jika sebuah limas segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga beraturan. Lanjutan unsur-unsur limas di sini pada gambar di samping menunjukkan limas segi 5 yang mempunyai 6 titik sudut, berarti A, B, C, D, E, T. Kemudian 6 bidang sisi alas 1, 6, A, B, C, D, E. Kemudian 5 sisi tegak, berarti TAB, TBC, TCD, TDE, dan TAE. Kemudian ada 10 rusuk.
5 rusuk alas yaitu A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, A. Dan 5 rusuk tegak T, A, T, D, T, C, dan T, D, T, E. Kemudian 5 segi 6 menunjukkan 5 segi 6 yang 7 titik sudut yang mempunyai 7 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, T. Kemudian 7 bidang sisi berarti yang satu sisi alas itu yang berupa A, B, C, D, E, F, A. Dan 6 sisi tegak T, A, B, T, B, C, T, C, D, T, E, D, E, T, E, F, dan T, A, F. Kemudian ada 12 rusuk, 6 rusuk alas, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, dan A, F. Kemudian ada 6 rusuk tegak T, A, T, B, T, C, T, D, T, E, T, F, atau AT, dan seterusnya. Kemudian gambar jaring-jaring limas, kalau di sini segitiga alasnya, berarti gambarnya seperti ini kalau dibuka semuanya. Kemudian yang sebelah kanan itu berarti yang alasnya siku-siku, dan satu di sini ada limas segi 4 A, B, C, D, E. Kemudian yang sebelahnya itu limas segi 5. Oke. Unsur-unsur limas T, A, B, C, D. Berarti yang pertama adalah T, itu adalah titik puncak limas. Kemudian ada rusuk tegak, itu berarti TC, TB, TD, TA itu adalah rusuk tegak. Kemudian AB, BC, CD, dan AE itu adalah rusuk alas. Kemudian ABCD itu adalah sisi alas. TAD itu adalah sisi tegak. Kemudian OT atau TO itu adalah tinggi limas. Diagonal sisi atau bidang limas. Diagonal sisi atau bidang limas segi 4 ada 2 yaitu AC dan BD. Nah, jika pada limas segi 5 itu berarti ada AC, AD, BD, BE, dan CE. Ada 5 juga. Kemudian bidang-bidang 5 segi 4, kalau di sini ada bidang diagonal, bidang diagonal 5 segi 4. Di sini adalah suatu bidang yang melalui puncak dan 2 titik sudut pada alas yang tidak beraturan. Bidang diagonal jumlahnya tergantung dengan segi N pada alas. Jika banyaknya bidang diagonal 5 segi N itu berarti banyaknya bidang diagonal adalah setengah N buah. 5 segi 4 pada gambar 43 berjumlah setengah kali 4. Berarti 2 buah. Kalau di sini bidang diagonal contohnya OBD dan OAC. Rumus volume limas, limas sepertiga kali alas kali tinggi limas. Kalau 5 segitiga berarti volumenya sepertiga dikali A kali T bagi 2 dikali tinggi limas. Limas persegi berarti sepertiga dikali S kuadrat dikali tinggi limas. Kemudian limas persegi panjang sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Rumus 5 segi 4. Rumus bangun ruang 5 segi 4, luas permukaannya adalah L sama dengan luas alas ditambah total luas sisi tegaknya. Kemudian volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, contoh soal nomor 1 dan pembahasannya. Di sini diketahui limas TABCD berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Nah, jika tinggi limas 12 cm, maka hitunglah luas permukaan limas tersebut. Oke, yang diketahui adalah alas limas berbentuk persegi, S-nya 10. Tinggi limas T sama dengan 12. Maka luas alasnya
10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Nah, kemudian perhatikan segitiga TOE di siku-siku di O. Maka TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. TE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, jadi TE kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, jadi TE akar dari 169 sama dengan 13 cm. Kemudian luas segitiga TBC itu 10 kali 13. Luas segitiga TBC berarti 10 kali 13 dibagi 2, jadi 65. Berarti luas limas itu yang luas alas ditambah luas atau jumlah luas sisi tegak itu berarti 100 ditambah 4 dikali 65, jadi 365 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm. Nah, jika tinggi segitiga pada bidang tegaknya 13 cm, hitunglah tinggi limas B volume limas. Alas limas berbentuk persegi, sisinya 10 cm. Tinggi bidang tegaknya 13, maka untuk mencari tinggi limas atau TO itu pakai rumus teorema Pythagoras. Jadi TO kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Kemudian volume 5 sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi 10 dikali 10 dikali 12 berarti kemudian dibagi 3 sama dengan 400. Jadi volume limas 400 cm pangkat 3. Contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui limas segi 4. Jadi TABCD. Ini berarti alasnya persegi panjang. Jadi volumenya sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Jadi 1/3 kali 32 dikali 18 dikali 42. Jadi hasilnya 8.664 cm pangkat 3. Kemudian contoh soal yang keempat. Diketahui limas dengan panjang rusuk persegi 6 cm, kemudian tingginya 4 meter ya, 4 meter, kemudian tinggi sisi tegaknya 5 meter. Jadi tentukan luas alas, luas sisi tegak, volume, luas permukaan, tinggi limas. Pembahasannya, limas persegi panjang dengan sisi alas 6 meter, tinggi 4 meter, dan panjang apotema atau tinggi sisi tegak TG 5 meter. Jadi luas alasnya adalah S kuadrat, berarti 6 kuadrat 36. Luas sisi tegaknya berarti 4 kali luas segitiga TBC, 4 kali setengah kali BC kali TG, berarti 4 kali setengah kali 6 kali 5, itu adalah 60 meter persegi. Kemudian volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Jadi 1/3 kali S kuadrat dikali T. Jadi 1/3 kali 6 kuadrat dikali 4. Berarti 48 meter kubik. Nah, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 36 ditambah 60 sama dengan 96. Tinggi limasnya adalah T4. Contoh soal nomor 5 dan pembahasannya. Diketahui limas segitiga TABC, panjang sisi-sisi alasnya adalah 3, 4, dan 5 cm. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Dengan tinggi limas 10 cm. Tentukan volume limas segitiga tersebut. Jadi volume limas alas segitiga siku-siku itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Jadi 1/3 kali setengah kali A kali T atau setengah kali AC dikali BC, kemudian tinggi limasnya adalah TC.
Contoh soal nomor 6 dan pembahasannya. Nah, diketahui limas TABCD persegi panjang dengan panjang sisi alas 18 cm, tinggi limas 12 cm, dan tinggi sisi tegak 15 cm. Tentukan volume limas dan luas permukaan limas. Pembahasannya adalah volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi limas. Berarti sepertiga kali AB kali BC kali TO. Sepertiga kali 18 kali 18 kali 12 sama dengan 1296. Kemudian luas limas adalah luas alas dikali jumlah sisi tegak. Berarti AB kali BC ditambah 4 kali setengah kali BC dikali TP. Berarti 18 kali 18 ditambah 4 kali setengah kali 18 kali 15, yaitu 864 cm persegi. Contoh soal nomor 7. Kok banyak banget ya soalnya. Diketahui limas alas persegi panjang dengan panjang AB 32 cm dan BC 18 cm serta tinggi limas 12 cm. Tentukan panjang apotema OS, luas sisi tegak segitiga OAB, panjang apotema OR, luas sisi tegak OBC, luas permukaan limas dan volumenya. Titik potong kedua diagonal sisinya di titik P, maka AB sama dengan 32, jadi PR-nya setengah kali 32 kali sama dengan 16. Kemudian BC-nya 8 cm, berarti PS-nya setengah kali 18 sama dengan 9 cm. Sedangkan tinggi limas sama dengan OP 12 cm. Maka panjang apotema OS sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah PS kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 15 cm. Kemudian luas sisi tegak segitiga OAB itu adalah setengah kali AB kali OS. Jadi setengah kali 32 kali 15 sama dengan 240 meter persegi. Kemudian panjang apotema OR adalah akar dari OP kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan setengah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat itu adalah 20 cm. Luas sisi tegak segitiga OBC sama dengan setengah kali BC kali OR, berarti setengah kali 18 kali 20 sama dengan 180 cm persegi. Kemudian poin E, luas permukaan limas alas persegi panjang berarti luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Luas alas itu berarti AB kali BC, kemudian jumlah sisi tegak terbagi menjadi 2. 2 kali luas segitiga OAB dan 2 kali luas segitiga OBC. Jadi AB kali BC ditambah 2 kali setengah AB kali OS ditambah 2 kali setengah kali BC kali OR. Itu akan menghasilkan 1416 cm. Kemudian yang F, volume limas alas persegi panjang. Jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Jadi sepertiga kali AB kali BC kali OP sama dengan sepertiga kali 32 kali 18 kali 12. Hasilnya 2304 cm kubik. Contoh soal nomor 8 dan pembahasannya. Diketahui 51 alas persegi dengan panjang sisi 10 cm dan PQ 13 cm. Sedangkan limas kedua alas persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi 8 cm. Seperti gambar di samping. Nah, tentukan tinggi limas 1 PO, perbandingan volume, luas atau tinggi sisi tegak limas 2 atau CD atau apotema, dan perbandingan luasnya. Limas 1 S-nya 10, jadi OQ-nya 5 dan PQ-nya 13. Tinggi limas 1 berarti PO atau akar dari PQ kuadrat dikurangi OQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat hasilnya 12 cm. Perbandingan volume limas 1 banding volume limas 2. Berarti sepertiga dikali S1 kuadrat dikali PO berbanding dengan sepertiga dikali S2 kuadrat dikali CO. Jadi sepertiga kali 10 kali 10 kali 12 berbanding dengan
Sepertiga kali 12 kali 12 kali 8. Kedua ruas dibagi dengan sepertiga dan 12. Berarti sepertiganya dihilangin, 12-nya juga dihilangin 1. Jadi yang kiri tinggal 10 kali 10, yang kanan tinggal 12 kali 8. Dibagi 2 lagi berarti jadi 5 kali 5 berbanding dengan 6 kali 4. Berarti 25 banding 24. Kemudian 5/2 S12 itu OD-nya 6, CO-nya 8. Jadi tinggi sisi 5/2 adalah CD sama dengan akar dari CO kuadrat ditambah OD kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10. Nah, perbandingan luas itu berarti luas 51 banding luas 5/2. Jadi, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga PBC berbanding dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga CBC. Kemudian S1 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali BC kali PQ. Kemudian yang luas 5/2 adalah S kuadrat S2 kuadrat ditambah 4 kali setengah kali BC kali CD. Jadi 10 kali 10 ditambah 2 kali 10 kali 13. Kemudian yang 5 kedua adalah 12 kali 12 ditambah 2 kali 12 dikali 10. 100 ditambah 260. Kemudian 114 ditambah 240. Jadi 360 berbanding 354 dibagi 6 semuanya. Berarti yang satunya 60, yang satunya 59. Oke. Sampai ke LKPD 7 BRSD 44 materi 5. Soal nomor 1. 5 segi 4 siku TABC panjang sisi AB 16 cm, BC 12 cm dan AC 20 cm dan tinggi limas TO 24 cm. Tentukan volume limas segitiga tersebut. Soal yang kedua, limas alas persegi panjang dengan panjang sisi alas 20 cm, lebarnya 15 cm dan tinggi limasnya 18 cm. Tentukan volume limas tersebut. Kemudian soal nomor 3, limas alas persegi dengan panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan 24 dan tinggi sisi tegaknya 20 cm seperti gambar berikut. Nah, tentukan tinggi limas TO pakai teorema Pythagoras, kemudian luas permukaan limas, kemudian volume limas. Soal yang keempat, sebuah limas persegi dengan panjang sisi alas 18 cm dan tinggi sisi tegaknya 15 cm. Tentukan tinggi limas AO dengan teorema Pythagoras, luas sisi tegak limas, luas permukaan limas, dan volume limas. Di sini rumusnya sudah ada, berarti kalian tinggal mengisi angka-angka. Soal nomor 5, diketahui tinggi TABCD alas persegi. Tinggi limas 15 cm, tinggi sisi tegaknya TF 17 cm. Seperti gambar di samping. Nah, tentukan panjang EF pakai teorema Pythagoras, panjang sisi AB, luas sisi tegaknya, dan volume limasnya. Nah, kerjakan LKPD 7, bangun ruang sisi datar BRSD 44 materi limas, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya, dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.